Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang pengoperasionalan alat total station Sokia IM52 sebagai atau untuk pengukuran poligon. Sebelum kita melakukan pengukuran titik poligon, mari kita kenal bagian-bagian secara umum dari total station ini. Yang pertama adalah ini handle atau untuk memegang ketika kita memindahkan alat dari box ke tripod agar aman, sehingga ada handle ini. Kemudian yang kedua adalah bagian ini adalah teropong, di mana di teropong ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah visir. Visir ini adalah fungsinya untuk membidik secara kasar objek yang akan dibidik. Kemudian selanjutnya ada teropong, di mana di sini terdiri dari dua putaran skrup. Yang pertama adalah untuk fokus, kemudian yang kedua adalah untuk penjelas benang pada waktu kita melakukan pengukuran. Kemudian selanjutnya di sini ada tempat baterai untuk power supply-nya. Di sini ada baterai covernya. Kemudian di sini ada center optis atau disebut juga dengan optical plummet. Kemudian selanjutnya di sini ada penggerak dan pengunci vertikal. Kalau kita kunci maka teropong tidak akan bisa digerakkan, tetapi bisa digerakkan secara halus. Kemudian di sini ada penggerak atau pengunci horizontal. Ini adalah pengunci dan penggerak horizontal. Kalau kita kunci maka dia tidak akan bisa digerakkan, namun bisa digerakkan secara halus menggunakan penggerak halusnya. Kemudian selanjutnya bagian selanjutnya adalah display. Display di mana kita bekerja. Kemudian selanjutnya ini adalah ada skrup penggerak horizontal yang digunakan untuk menempatkan gelembung NIVO atau tile sensor di tengah. Cara kerjanya adalah apabila diputar ke dalam semua atau keluar semua. Bagian selanjutnya adalah NIVO. NIVO ini yang di sini adalah untuk menempatkan atau mendatarkan alat secara kasar. Kemudian selanjutnya ada NIVO digital, karena alat ini sudah dilengkapi dengan NIVO digital atau tile sensor, sehingga NIVO yang ada di sini, gelembung NIVO yang ada di sini hanya menempatkan secara kasar saja. Untuk penempatan secara tepat dan halus dan akurat itu menggunakan NIVO digital atau tile sensor yang ada di dalam display alat ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba memperagakan bagaimana cara centering optis dari total station Sokia IM series. Yang pertama, ambil tripodnya, kemudian kendorkan skrupnya. Kemudian tarik tripod setinggi janggut atau setinggi bahu. Kemudian kencangkan pengunci tripodnya. Setelah itu, karena kita ingin centering optis di sini, maka tempatkan tripod ini pada tempat di tengah-tengah dari tempat berdiri alat atau poin yang ingin kita berdiri alat. Kemudian injak salah satu kaki tripod sampai menancap tanah agar kuat. Setelah itu ambil total station. Ambil total station dengan cara seperti ini. Pegang handle di atas, kemudian pegang di bawahnya agar tidak terjadi jatuh, karena kalau jatuh ini sangat fatal sekali dan total station ini rawan jatuh. Sehingga cara pegangnya adalah seperti ini. Ambil kemudian tempatkan pada tripod. Lakukan penguncian skrup.
dari tripod ke total station sampai kuat. Kemudian dengan menggunakan plamet optical ini, kita tempatkan total station center pada poin yang kita akan berdirikan alat. Setelah optical plamet in center, kita injak tripod kuat-kuat sehingga tripod ini menjadi kuat dan tidak mudah geser. Setelah itu baru kita nyalakan alatnya. Kita nyalakan alatnya. Pada TS ini kita tidak perlu menggunakan Nivo karena Nivo sudah dipindah ke display dalam bentuk tile sensor atau Nivo digital, sehingga kita dalam mendatarkan alat ini menggunakan tile sensor yang ada di display. Tahap pertama setelah centering optis selesai, maka tahap pertama adalah membuat job di dalam alat total station ini. Cara membuat job adalah dengan menekan data atau F3, kemudian job, enter, kemudian job selection, enter, kemudian pilih job yang kosong. Misalnya ini ada, kita lihat tulis di sini ada job 2 sampai seterusnya yang kosong, kita pilih di sini job 2. Kemudian code search job disamakan job 2. Nah, kemudian enter. Selanjutnya kalau ingin merubah nama job adalah job details. Enter. Nah, di sini kita bisa merubah nama job sesuai dengan keinginan kita. Misalnya sesuai tanggal atau sesuai dengan nama masing-masing. Kalau sudah oke, kemudian enter, oke. Kemudian kembali ke menu yaitu topo. Menu topo, kemudian pilih occupy, enter. Nah, ini adalah tempat station kita berdiri atau tempat data-data tempat kita berdiri alat. Kita masukkan koordinatnya misalnya 2000. Kemudian di sini misalnya 100, kemudian kita masukkan tinggi alat kita berapa. Kalau misalnya tinggi alat kita 1,6, kita masukkan 1,6. Kemudian ini adalah pilihan pakai prisma, ini nama operator dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah tekan OK. Selanjutnya adalah backside data. Ini adalah tempat kita backside, yaitu kita mengukur dari backside, yaitu dengan cara menekal backside. Kemudian ada pilihan angle atau koordinat. Angle adalah backside menggunakan sudut, kemudian koordinat menggunakan backside menggunakan koordinat. Kita menggunakan angle, kemudian enter. Nah, di sini kita arahkan terlebih dahulu teropong ke arah backside. Sekarang saya akan mencoba memperagakan cara centering optis prisma poligon atau prisma target. Ambil tripodnya, kemudian kendorkan skrupnya. Kemudian tarik tripod setinggi bahu. Kemudian tempatkan tripod pada titik yang akan dilakukan centering, yaitu titik ini. Selanjutnya kita taruh tripod
pada di tengah-tengah titik tersebut. Kemudian injak salah satu sampai kuat. Selanjutnya ambil tribah, kemudian taruh di tripod. Kencangkan. Kemudian dengan menggunakan optical plummet ini, lakukan penempatan titik sesuai dengan posisinya. Setelah sesuai dengan posisinya, maka injak tripod sampai kuat atau menancap sehingga dia tidak bergeser. Setelah itu lakukan penempatan optical plummet lagi pada titiknya. Kemudian datarkan nivo, yaitu dengan cara memutar skrup dari tribah ini. Kalau keluar semua dan ke dalam semua. Kemudian pastikan kembali dia center dengan titiknya. Jika sudah center dengan titiknya, maka ambil prisma poligon. Kemudian tempatkan pada di atas tribah. Kemudian kencangkan. Arahkan prisma ini ke total station. Kemudian ukur tinggi dari prisma ini. Selanjutnya lakukan backside. Arahkan teropong dengan menggunakan visir ke arah prisma target atau prisma poligon. Kemudian kunci horizontal. Kemudian bikin 0 derajat pada sudut awalnya. Kemudian bidik sesuai dengan target. Kemudian record. Masukkan tinggi prismanya. Kemudian record. Setelah dilakukan backside, maka selanjutnya adalah foresight. Kita mengambil data foresight bisa menggunakan angle data atau sudut saja, kemudian distance data atau jarak saja, kemudian koordinat data atau langsung menembak koordinat, atau kita bisa menggabungkan keduanya, yaitu dengan menggunakan distance dan koordinat. Pada kesempatan ini karena kita ingin mengambil jarak dan sudut, maka kita menggunakan discord. Kemudian discord, pilih discord, enter. Kemudian kita lakukan pengukuran di titik foresight. Kita masukkan dulu tinggi prismanya, misalkan 1,5, maka 1,5, enter. Kemudian ketik di sana poin berapa, misalkan di sana adalah poin 1 atau poin S2 misalkan atau SV, kemudian enter. Lalu ini memakai prisma atau prismaless, memakai prisma, enter. Kemudian lakukan pembidikan di prisma target atau arah foresight dengan menggunakan visir, tempatkan, kemudian kunci vertikal, kunci horizontal, dan lakukan gerakan halus menggunakan skrup horizontal dan vertikal. Kemudian fokuskan, tempatkan benang pada tengah-tengah prisma. Jika sudah, maka klik miss atau ketik miss. Nah, ini adalah data yang kita ambil. Kalau sudah, maka kita rek. Oke, kalau kita ingin melanjutkan lagi, maka kita bisa melanjutkan kembali.
Sekian video peragaan pengukuran titik poligon menggunakan alat Total Station Sokia AM52. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat di masa pandemi ini, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.